그거였어? 황태용이 그놈하고 약 주희 계속 좋아할래요. 야 어딜 대자! 짓어 우아지. 금수저를 또 쓰고 싶어. 오여진! 내 금수저 어딨어? 아니 지금 누구라고요? 아빠. 제가 죽인 거예요? 황태용이 되어줘. Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan lanjutan alur cerita dari drama Korea The Golden Spoon episode yang ke-6. Untuk kalian yang belum melihat episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Pada episode kelima, Hyojin membuang sendok emas ke sungai dan Songchon marah padanya. 너 이게 무슨 짓이야? 네가 뭔데 내 걸 맘대로 버려? Hyojin memberitahu Songchon bahwa yang dia buang adalah sendok palsu. Sendok emas yang asli masih dia simpan. Hyojin mengetahui bahwa sebentar lagi Songchon akan bertemu dengan nenek penjual sendok emas. Jadi dia ingin Songchon menjadi Hwang Taeyong. Kemudian dia akan menikah dengannya untuk mendapatkan grup dusin. Hyojin yakin Songchon tidak ingin hidup dalam kemiskinan seumur hidupnya. Di rumah Hyojin, Taeyong ingat bahwa Songchon juga memiliki sendok emas. Tiba-tiba ibu Songchon masuk untuk membersihkan kamar Hyojin, membuat Taeyong terkejut ketika mengetahui dia bekerja di rumah Hyojin. 여기서 일해요? Ayah Hyojin mengajak Taeyong dan Juhi untuk makan. Ayah Hyojin membentak ayah Songchon. 고기나 타잖아! Kemudian dia komplain kepada ibu Songchon kenapa dia membuat semur kimchi di hari sepanas ini. Taeyong mencicipi semur kimchi dan dia menyukainya. 뭘로 시킬까? 맛있어. 진짜 맛있는데? Ayah Hyojin memuji masakan ibu Songchon. Melihat sikap ayah Hyojin yang kasar pada orang tua Songchon, 왜 태영아? Taeyong bertanya apakah mereka dibayar untuk pekerjaan yang mereka lakukan atau karena sudah meminjamkan 100 juta won Anda berbuat seenaknya. Ayah Hyojin berbohong ketika menjawab pertanyaan Taeyong. 아닐 거라고 믿습니다. Tidak lama Hyojin datang dan berbicara dengan Juhi. 네가 우리 집엔 왜 왔어? Ketika ibu Songchon membuang sampah, dia bertemu dengan Taeyong dan mengucapkan terima kasih karena telah membantunya tadi. Taeyong mengatakan kalau dia jadi Songchon, dia akan merasa malu karena orang tuanya bekerja di rumah temannya. Setelah jauh dari ibu Songchon, dia memperhatikannya dan mengatakan kenapa dia merasa marah dengan keadaan yang dia lihat tadi. Juhi datang untuk mengingatkannya agar menghargai Songchon dan jangan berbuat seenaknya dengan uang pada keluarganya dan Songchon. Hyojin merasa sikap Juhi sangat sombong. 뭔데 나한테 잘난 척이야? Kemudian dia memperingatkan untuk mengurus urusan keluarganya saja, karena keluarganya akan bangkrut. Kemudian diperlihatkan adegan ayah dan kakak Juhi datang ke kantor ayah Taeyong. Mereka tidak diizinkan masuk oleh penjaga. Sementara ayah Taeyong sedang rapat untuk menarik investasi mereka dari UBS TV milik ayah Juhi. Ayah Juhi, Presdirna, memaksa masuk ke ruangan. Dia dan putranya memohon untuk tidak menarik investasi dari UBS TV karena membuat para investor panik dan perusahaannya akan bangkrut. 그 돈 빼면 나 죽어. Ayah Taeyong, Presdir Hwang Hyondo, mengatakan seharusnya dia tidak mempercayakan perusahaannya pada putranya yang tidak kompeten. Semua memang salahnya, jadi dia memohon untuk membantunya sekali ini saja. 날 좀 살려달란 얘기야. Hyondo menolak untuk membantu. Dia ingin mengambil alih UBS TV dari Presdirna. 그 회사 저한테 넘기시죠. Presdirna sangat marah dan berkata bahwa 6 tahun lalu dirinya telah membantu menutupi kasus Taeyong. Tetapi Hyondo tidak peduli. Dia kemudian memutuskan pertunangan Taeyong dengan Juhi. 주희하고 우리 태용이 약혼 정리된 걸로 알겠습니다. Juhi membaca berita mengenai perusahaan ayahnya UBS TV. Tidak lama ayahnya pulang dalam keadaan mabuk. Ayahnya memberitahu kalau pertunangannya sudah dibatalkan sesuai dengan keinginannya. Dan dia merasa lega karena dia tidak pernah ingin Juhi menikah dengan Taeyong.
Dia juga merasa bersalah karena memaksanya bertunangan dengan Taeyong hanya demi uang. Sementara itu ayah Songchon minum di rumahnya karena dia merasa malu dan kesal dibentak di depan teman-teman Songchon seperti seorang budak. 냄새를 너무 많이 맡아. 승천이 친구들 앞에서 창피해서 한 잔 마셨습니다. Untungnya Songchon sedang tidak ada. Ibu Songchon kemudian menceritakan Taeyong yang mengatakan apa dirinya tidak merasa kasihan dengan Songchon karena tinggal di rumah temannya. Seharusnya sebagai ayah merasa bersalah tapi malah minum-minum. Ayah Songchon mengakui bahwa semuanya salah dirinya karena tidak bisa menghasilkan uang. Ibu Songchon memintanya untuk berhenti minum dan fokus bekerja agar bisa keluar dari rumah Yojin. Ternyata Songchon mendengar pertengkaran orang tuanya di luar. Keesokan harinya, Yojin pergi dengan ayahnya. Songchon menggunakan kesempatan ini untuk mencari sendok emas miliknya di dalam kamar Yojin. Ketika sedang mencari, tiba-tiba Yojin masuk ke kamarnya. Songchon bertanya di mana sendok emas miliknya. Yojin akan memberikan padanya jika dia siap menjadi Hwang Taeyong dan memilihnya bukan Najuhi. Songchon menolaknya, kemudian dia mencari sendiri sendok emas miliknya di kamar Yojin. Membuat barang-barang milik Yojin berantakan hingga akhirnya mereka saling dorong dan vas bunga terjatuh. Membuat ayah Yojin terkejut dan masuk ke kamarnya. Setelah ayahnya pergi, Yojin melihat luka di tangan Songchon dan mengkhawatirkannya, tetapi Songchon mengabaikannya dan merasa menyesal melakukan perbuatan seperti tadi. Dia kemudian menyuruh Yojin untuk menyimpan sendok emas miliknya karena dia tidak menginginkannya lagi. Yojin yakin suatu hari nanti Songchon akan kembali padanya untuk mengambil sendok emasnya. Setelah itu, Songchon mendapat telepon dari Donghyong yang mengabarkan tentang bangkrutnya UBS TV. Songchon kemudian janjian bertemu dengan Juhi untuk berkencan. 데이트하자. Songchon berhasil mendapatkan sebuah boneka untuk Juhi pada percobaan pertamanya. Kemudian mereka foto bersama dan berakhir dengan berdoa di gereja. Songchon mengatakan bahwa dia membaca artikel tentang UBS TV. Juhi menjawab situasinya tidak lebih buruk dari apa yang dialami Songchon. Kaya atau miskin, kehilangan uang itu adalah hal yang sulit, terlebih lagi kehilangan sesuatu yang sudah kau miliki. Juhi merasa beruntung memiliki Songchon di sisinya, membuatnya merasa tidak takut pada apapun. Namun Songchon merasa dia bukan apa-apa. Dia takut untuk meninggalkan orang tuanya lagi, tapi dia akan berusaha untuk bertahan. Kembali ke rumah Yojin, ayah Yojin mengusir keluarga Songchon jika tidak melunasi hutangnya dalam 10 hari. 무조건 열흘 안에 내 돈 다 갚고. Ternyata Yojin menyuruh ayahnya untuk mengusir mereka. Ayahnya senang melakukannya karena dia tidak mau membiarkan orang miskin di dekatnya. Dia kemudian berbicara mengenai Jong Nara, gadis pembohong yang suka mencuri barang-barang. Ayahnya mengusirnya dan akhirnya dia meninggal. 결국 죽었잖아. 난 잘 죽었다고 생각한다. Menurutnya lebih baik dia meninggal daripada hidup seperti itu. Yojin sedih dan marah mendengar ucapan ayahnya. Tanpa sadar, dia melukai tangannya. 유진아, 걔도 우리랑 똑같은 사람이라. Di dalam kamarnya, dia menenangkan dirinya karena sekarang dia adalah Oh Yojin, bukan Jong Nara. 너 이제 정나라 아니잖아. Saat makan malam, Songchon mengetahui bahwa Yojin akan mengusir keluarganya jika mereka tidak membayar hutang dalam 10 hari. Keesokan harinya, kakak Songchon mentransfer 3 juta won ke rekening Songchon. Dia mendapatkan uangnya dari pinjaman kredit. Total, dia memiliki 5 juta won di rekeningnya. Songchon berencana untuk mencoba peruntungannya di saham karena dia hanya memiliki waktu 10 hari untuk membayar hutang 10 juta won. Kalau dirupiahin, sekitar 1,2 miliar. Selain itu, dia bekerja paruh waktu di minimarket, mengantar makanan dan jasa pengiriman. Sementara itu, Taeyong memohon pada ayahnya untuk tidak membatalkan pertunangannya dengan Juhi.
Tetapi ayahnya tetap pada putusannya karena pertunangan itu membuatnya rugi senilai 8 triliun won. Taeyong mengatakan dia tidak akan melepaskan Juhee karena dia adalah penyelamat dalam hidupnya. 그래야 제가 살아요. Di dalam mobil, Taeyong menggambar wajah Juhee. 주희는 안 돼. Ketika dia menutupinya dengan warna merah, dia teringat kejadian penembakan 6 tahun yang lalu. Hingga membuatnya terserang gangguan panik. Sementara itu di mobil yang lain, ayah Hyojin bersama dengan ibu Songchon. Ibu Songchon ingin meminta keringanan pembayaran hutang, tapi sepertinya ayah Hyojin salah paham karena dia menyukai ibu Songchon. Tiba-tiba suaminya menelpon, tapi dia mengabaikannya. Ayah Songchon sedang berada di studio komik untuk mencari pekerjaan. Setelah itu, dia datang ke restoran tempat ibu Songchon bekerja. Tetapi dia sudah pulang lebih awal karena ada urusan. Kembali ke ibu Songchon, dia berusaha untuk meminta waktu membayar hutang, tapi ayah Hyojin malah menggodanya. 내 마음이 흔들리잖아. 진짜 저기다 우리. Hingga membuat dia ketakutan dan pergi meninggalkannya. Ayah Hyojin berusaha untuk mengejar dan mengatakan dia akan memberikan 100 juta won. Sebagai gantinya, dia harus menghabiskan hari ini bersama dengannya. Jika tidak cukup, dia akan memberikannya apartemen. Ibu Songchon mendorong dan menolaknya. Dia pergi dengan menggunakan bis. Di dalam bis, dia terus menangis. Di tempat lain, Songchon makan bersama dengan temannya. Pak Jodon melihat investasi saham milik Songchon naik 120%, tetapi dia belum mau menjualnya hingga dia bisa mencapai 100 juta won. Dong Hyung memperingatinya untuk berhati-hati menginvestasikan uangnya di perusahaan yang nilainya tiba-tiba naik, apalagi jika menggunakan uang pinjaman. Pak Jodon membela Songchon membuat Dong Hyung kesal dan menginjak sepatunya. Pak Jodon memperlihatkan sepatu barunya, membuat Songchon teringat pada Jin Sok. 이거 봐라. 우리 엄마가 사줬다. Dia kemudian datang ke rumah Jin Sok. 나는 너 잊고 살았다. Dia mengatakan bahwa dia takut untuk hidup, takut menjadi miskin. Tiba-tiba seorang wanita muncul. Dia minta 10.000 won kepada Songchon. Setelah diberikan, dia memohon untuk diberikan lagi. Karena kasihan, Songchon memberikannya, tapi wanita itu malah berkata kalau dia tidak akan bisa kaya karena tidak bisa menabung dan membuang-buang uang seperti ini. Songchon mengambil uangnya kembali karena wanita itu tidak sopan padahal dia hanya ingin membantunya. Wanita itu mengatakan dia akan membeli mie dan tiba-tiba teringat kalau dia harus mencari nenek dan menemukan sendok emas miliknya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat ayah Hyojin bicara pada ibunya. Ayah Hyojin mengatakan kalau tubuhnya tidak sampai bernilai 100 juta won dan dirinya hanya sampah, tidak berharga. Songchon ingin menghampiri dan memukulnya, tapi Hyojin menahannya. Jika tidak punya uang untuk membayar kompensasi, jangan membalasnya. Lebih baik pura-pura tidak tahu. Hyojin kemudian menghampiri ayahnya dan mengajak ayahnya pergi, sedangkan Songchon bersembunyi agar ibunya tidak melihat. Sementara di rumah, ayahnya mencoba untuk menggambar lagi, tetapi tangannya sakit akibat dari kecelakaan kerja di tempat konstruksi. Ketika istrinya tiba di rumah, dia mengatakan kalau dia mendapatkan pekerjaan hari ini dan akan mendapatkan bayaran pekan depan. Ibu Songchon kemudian menyiapkan makan malam. Ayah Songchon merapikan tas miliknya dan tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Dia menemukan tiket bis ke Gangneung, membuatnya bertanya-tanya apakah dia memiliki teman di sana. Di tempat lain, Songchon minum sendirian. Dia sangat menyesal hanya mengambil jam tangan palsu ketika menjadi Hwang Taeyong. Jika menjadi Hwang Taeyong lagi, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ternyata dia ingin menggunakan sendok emasnya lagi. Sementara itu, Taeyong mencari informasi mengenai penembakan di sekolah. Dia merasa aneh tidak menemukan artikel apapun mengenai insiden penembakan 6 tahun lalu. Dia mengatakan pada Moon-gi bahwa sebagian ingatannya kembali dan dia ingin memastikan sesuatu. Moon-gi yakin Prestir Hwang Hyondo, ayah Taeyong, pasti sudah menghapusnya, tapi ibu tirinya pasti menyimpan artikel itu. Setelah ibu tirinya pergi, Taeyong menyusup masuk ke kamarnya, sementara Moon-gi berjaga di luar. Dia mencari di lemari dan menemukannya.
Tiba-tiba ibu tirinya kembali dan bertanya kenapa Moon-gi ada di depan kamarnya. Dia beralasan Taeyong sedang kurang sehat dan ingin memintanya untuk melihat Taeyong. Tetapi ibu tirinya tidak mau melihat Taeyong sekarang. Dia akan berbicara dengannya nanti. Moon-gi membukakan pintu kamarnya. Taeyong buru-buru bersembunyi. Ibunya curiga ada seseorang di kamarnya. Setelah menemukan ponselnya, dia pergi lagi. Taeyong menyuruh Moon-gi untuk mencari reporter bernama Lee Chul-sung dari New Jersey Times. Adegan selanjutnya diperlihatkan teman-teman Songchon yang mencarinya di minimarket. Mereka memberitahu bahwa saham yang dia beli anjlok. Songchon buru-buru pulang ke rumah. Saat ini, dia hanya memiliki uang senilai 3.800 won dari semula 5 juta won. Songchon sangat frustasi dengan keadaan yang dia alami. Keesokan harinya, mereka memindahkan barang-barang dari rumah Yojin. Sengah akan tinggal dengan temannya. Songchon akan tinggal di rumah Donghyong. Ibunya akan tidur di restoran dan ayahnya akan tinggal di rumah bibinya. Sengah sangat kesal dengan ayah Yojin yang menambahkan bunga sebanyak 30% pada pinjaman mereka. Dia mendoakannya agar bangkrut. Ayahnya meminta mereka untuk bertahan hingga mereka bisa tinggal bersama lagi. Kemudian mereka berpelukan. Sementara Songchon mendatangi Yojin untuk meminta sendok emasnya kembali. 오여진! 내 금수저 어딨어? Yojin memintanya untuk berlutut. Demi mendapatkan sendok emas miliknya, dia bersedia untuk berlutut. Di sebuah restoran, kakak Juhi memperlihatkan surat pemindahan saham milik Juhi kepada Juntae. Juntae berniat membeli saham itu tanpa sepengetahuan ayah Taeyong. Dia ingin memberikannya kejutan. Di rumah, ayah Juhi memarahinya karena memberikan semua saham miliknya pada kakaknya. Menurutnya, uang tidak terlalu penting, tapi ayahnya mengatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya tanpa memiliki uang. 돈 없으면 니까짓 게 뭘 것 같아? Juhi memintanya untuk berhenti terobsesi dengan uang. Yang dia butuhkan adalah ayahnya, bukan uang. Setelah itu, Juhi pergi menuju ke gereja. Terlihat Taeyong mendatangi rumah Juhi untuk bertemu dengan Presdirna. Menurut laporan Moon-gi, setelah insiden penembakan, reporter Lee Chul-sung bekerja di UBS TV untuk Presdirna dan sekarang dia menghilang. Asisten rumah tangga memberitahu Presdirna ada tamu untuknya. Setelah itu dia menyuruh asistennya pulang. Taeyong bertanya mengenai reporter Lee Chul-sung yang bekerja untuknya dan sekarang menghilang. Presdirna mengatakan dia tahu tentang kasus itu tetapi tidak sebanyak uang Hyeondo ayahnya. Presdirna berpikir bahwa Taeyong sudah ingat semua bahwa anak-anak itu Taeyong yang membunuhnya. Taeyong tidak percaya dengan ucapan Presdirna. Dia mendorongnya ketika mencoba untuk menjelaskan pada Taeyong. Taeyong mengatakan bahwa Presdirna berbohong. Presdirna membalas ucapannya dengan mengatakan bahwa berbohong adalah keahlian ayahmu, bukan diriku. Taeyong tidak mau mendengarnya berbicara. Dia buru-buru pulang. Di dalam gereja, Songchon sedang membuka buku solusi ketika Juhi tiba. Juhi bertanya apa yang Songchon doakan. Songchon berharap orang tuanya sehat, kakaknya menjadi penata rambut, punya banyak uang, dan masalah keluarga Juhi selesai. Juhi mengatakan kalau dia baik sekali mendoakan orang lain, tapi tidak mendoakan dirinya sendiri. Songchon mengatakan kalau dirinya jahat sekali, bukan orang yang baik. Dalam hatinya, dia akan meninggalkan orang tuanya sekali lagi. Walaupun Songchon ingin melepaskan nama dan keluarganya, tapi dia tidak ingin melepaskan Juhi. Songchon memberitahu doanya pada Juhi. Dia berdoa agar Juhi tetap mengenali dan menyukai dirinya sekalipun dia muncul di hadapannya sebagai orang yang sangat berbeda. Songchon kemudian menciumnya. Juhi kembali ke rumah dengan perasaan lebih tenang. Dia melihat lampu di rumahnya mati. Menggunakan cahaya dari ponselnya, dia mencari ayahnya. Tiba-tiba dia jatuh dan melihat genangan darah. Dia menemukan ayahnya tergeletak di lantai, kemudian dia berteriak dan menangis. Memanggil Ibu Kim, asisten rumah tangganya. Keesokan harinya, Taeyong terbangun dengan kepala pusing. Ayahnya ada di kamarnya.
Taeyong mimpi Presdirna meninggal dan Juhi menangis. Sangat mengerikan. Syukurlah itu hanya mimpi. Ayahnya memberitahu Taeyong bahwa Presdirna meninggal kemarin. Taeyong terkejut mendengarnya padahal kemarin baik-baik saja ketika dia menemuinya. Taeyong melihat warna merah seperti bekas darah di tangannya. Dia tidak ingat kejadiannya. Dia bertanya pada ayahnya apakah aku membunuhnya. Ayahnya mengatakan dia pulang dalam keadaan mabuk dan tidak mungkin melakukannya. Ayahnya menyuruh Taeyong untuk mengingat bahwa dia tidak pernah datang untuk menemui Presdirna. 좀 더 쉬어라. Taeyong berlari keluar menuju rumah Juhi. Di depan rumahnya banyak wartawan dan polisi. Dia bertanya pada dirinya apakah dia pelakunya. Taeyong lari sekuat tenaga kemudian berhenti di tengah jalan. Dia ingin mengakhirinya dengan ditabrak mobil. Tepat pada waktunya Yojin mendorongnya. Yojin menahannya agar dia tidak melakukan hal bodoh, tapi Taeyong tidak mau mendengarnya. Yojin memukulnya berkali-kali dan mengatakan bahwa dia tidak boleh mati sekarang. Adegan selanjutnya diperlihatkan para penjaga mengejar Songchon di halaman rumah Taeyong. Songchon melewati Moon-gi dan langsung masuk ke ruang makan. Dia mengambil semangkuk nasi dan memakannya. Moon-gi memanggil Lee Songchon dan menariknya. Ketika berbalik, dia sudah menjadi Hwang Taeyong dan Moon-gi memanggilnya Tuan Muda. Memakai setelan jas, semua pegawai di rumahnya membungkuk ketika dia lewat. Dia kemudian memasuki mobil dan pergi bersama Moon-gi. Episode ini berakhir dengan memperlihatkan Songchon berada di dalam mobil. 황태영으로 돌아온 걸 축하해 주려고 한 걸까? 네가 나 세상에서 제일 더럽고 비참한 죄. 황태영. 이승철. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.